Tidak ada barang yang hilang dari kasus pembunuhan seorang anak 9 tahun di Cilegon, Banten. Kemudian apa sebenarnya motif dalam kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Adrianus. Selamat pagi, Mas Primana. Ya, Prof, ini kan narasi perampokan kemudian gugur gitu ya. Polisi bilang tidak ada barang yang hilang dan mereka masih menyelidiki gitu. Kalau dari temuan ataupun analisis Prof. Adrianus, ini sebenarnya kasusnya seperti apa, Prof? Ya, saya mendekati sama ya dengan pendapatnya Mas Reza tuh, bahwa ini bukan perampokan, mungkin ini pencurian ini. Oke, Prof. Dengan terang benderang. Ya, Prof. Adrianus, mohon maaf tadi audio sempat terputus, Prof. Bisa diulangi kembali, Prof? Ya, jadi saya agak sama dengan pendapatnya Mas Reza bahwa korban itu bukanlah target, tetapi lebih kepada orang yang berada dalam lintasan kegiatan sang pelaku. Pelakunya mau berbuat apa? Bisa berbuat rampok atau mencuri. Saya menduga ini adalah pencurian ini. Pencurian diam-diam, di mana kemudian pelaku tidak mau memperlihatkan jati dirinya, tapi kemudian anak korban muncul. Ya, karena itu rumahnya ya, mungkin dia sedang main, maka kemudian dalam rangka untuk menutupi jati dirinya, menutupi kekagetannya, maka kemudian dia menyerang korban secara berlebihan, sebagaimana disebutkan bahwa pada tubuh korban ada beberapa tusukan. Bayangkan anak kecil kena beberapa tusukan kan itu sudah lebih dari cukup ya. Hal mana kemudian langsung mengakibatkan kematian, dan kelihatannya juga beberapa tusukan itu tidak tusukan yang fatal. Terbukti bahwa yang bersangkutan masih hidup dan bisa sempat dibawa ke rumah sakit, namun kemudian meninggal dalam perjalanan. Demikian. Nah, ini kalau misalnya kita bilang ini soal pencurian yang mungkin gagal gitu ya, Prof ya. Tapi ini kan ada kejanggalan juga terkait dengan keberadaan ART maupun Satpam yang seharusnya kalau secara logika gitu di dalam rumah mewah yang semewah itu masa tidak ada orang lain sih di dalam rumah itu. Nah, Anda juga melihat ada kejanggalan di sana, Prof? Betul, jadi lanjutan daripada bahwa bahwa ini adalah kegiatan pencurian, maka bisa diduga bahwa pencurian itu dilakukan oleh orang dalam, ya. Oleh orang dalam bisa tadi ART atau Satpam, atau mungkin juga tamu yang datang tanpa termonitor oleh Satpam di perumahan. Nah, tentu orang itu bukanlah orang lain ya, bisa saja saudara, bisa saja kenalan lama yang kemudian bisa diterima diterima bertamu dan tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu kemudian dalam prosesnya di situ dia mulai mencuri, kemudian ternyata dalam ruangan misalnya begitu ada anak yang kemudian melihat dan kemudian dibunuhnya. Jadi saya menduga bahwa ini bukan orang lain, bukan orang jauh ya. Dan saya juga sudah menduga bahwa polisi tentu memiliki feeling untuk itu, memiliki semacam dugaan untuk itu. Namun kemudian polisi tentu memastikan ya dengan cara membuat satu proses interogasi dan juga selidik TKP yang baik untuk kemudian sampai pada satu kesimpulan. Demikian. Tapi Prof, jika misalnya memang benar gitu ya, ini kemudian adalah kasus pencurian yang gagal karena ada saksi seorang anak gitu yang kemudian menyaksikan, kemudian dihabisi biar tidak nyebar gitu soal pencurian ini. Tapi kenapa kemudian harus ada 19 tusukan di sana, ada 3 luka memar di sana? Apakah ada juga motif dendam dalam kasus ini, Prof, kalau Anda melihatnya? Ya tentu pada tahap ini, apalagi kita sebagai pengamat ya tentu bisa saja membuka kemungkinan itu. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau itu adalah tindakan yang terutama karena motif dendam, maka pertanyaannya adalah bahwa apakah benar selama ini ada hubungan yang kurang baik antara pelaku dengan keluarga, sehingga kemudian lalu ada satu pencetus yang luar biasa yang bersifat emosional dan kemudian meletup demikian rupa, sehingga kemudian lalu melahirkan satu kemarahan, satu ledakan emosi, berbuah pada 19 tusukan gitu ya. Nah, mungkin saja pada titik ini hal itu terjadi. Saya tidak menafikan, apalagi ketika ada kemungkinan misalnya ART atau supir atau tukang potong taman lah dan seterusnya, itu kemudian lalu mengalami ketersinggungan dengan keluarga, mungkin sekali terjadi ya. Hal mana kemudian anak menjadi sasaran kemarahan tersebut. Demikian. Nah, tapi Prof, mungkin selain tadi alasan terkait mungkin ada juga nih soal CCTV yang kemudian kok tidak ada gitu ya, dan juga ada kemungkinan karena ART dan juga Satpamnya tidak ada, kemudian ini bisa diduga mereka menjadi pelakunya. Selain itu apa sih, Prof, yang memperkuat kalau misalnya memang benar ini diduga dilakukan oleh orang dalam? Jadi saya bayangkan bahwa dengan TKP yang seperti ini kan tentu TKP mudah ya.
polisi itu tentu harus segera in control ya, mengendalikan situasi, segera mewawancarai para orang-orang yang diduga itu, lalu dengan cara terpisah dan kemudian melakukan cross check ya. Jadi oke lah tidak ada CCTV, tapi dengan adanya satu keterangan yang bersifat konfirmasi dari satu dengan yang lain, maka sebetulnya polisi bisa menduga pada titik ini, jam ini, di lokasi ini ada apa, begitu ya. Nah, maka lalu kemudian bisa ditrasir lagi dengan adanya sidik jari, dengan adanya DNA, hal itu bisa menggantikan posisi daripada CCTV tentang kontak fisik yang terjadi antara pelaku dan korban. Saya kira itu ya. Dan saya juga menduga sekali bahwa dengan lokasi seperti ini, TKP seperti ini, pasti polisi sudah memiliki banyak data. Cuma tadi agar kemudian lalu tidak spekulasi kemana-mana, demikian juga tidak lalu pihak-pihak yang terlibat itu lalu kemudian keluar dengan skenario lain, maka kemudian disebutlah bahwa polisi sedang mencari, sedang mendalami dan seterusnya. Demikian. Oke, Prof. Kemudian ini juga yang menjadi sorotan terutama oleh masyarakat juga terkait dengan peran seorang ayah korban yang juga seorang politisi nih, Prof. Yang ini mungkin kebetulan ya, karena di 2 hari sebelum kejadian ini di tanggal 14 Desember, ini ayahnya baru dilantik jadi Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon. 2 hari kemudian ada nih kejadian pembunuhan seperti ini. Apakah juga ada kemungkinan, Prof, ada motif politik ataupun pelakunya ini adalah terkait dengan posisi ayah korban yang sebagai seorang politisi? Ya tentu narasi seperti ini memang menarik ya, namun dari pengalaman banyak tidak benarnya begitu ya. Kita dengan mengaitkan itu lalu seakan-akan ada konteks cocokologi gitu ya. Nah, saya lebih berpendapat pada konteks ini apakah karena dendam ya, atau juga karena pencurian, itu adalah 2 hal yang lebih mungkin ketimbang ada motif-motif politik yang terkait dengan profesi bapaknya. Jangan lupa bahwa kalaupun misalnya dibilang profesi politik, bayangkan bahwa bapaknya bukan ketua DPD gitu ya, yang mungkin lebih vital atau lebih mungkin untuk membuat orang sakit hati ya, misalnya dalam rangka penunjukan pengurus cabang atau yang lain ya. Sementara sebagai penasihat itu tentu tidak berada pada posisi yang membuat orang sakit hati atau marah ya. Mengingat penasihat itu lebih kepada fungsi-fungsi advisory atau fungsi-fungsi pemberian saran saja. Demikian. Berarti memang dari segi posisi juga bukan posisi yang dalam tanda kutip ini inilah ya, bisa memicu orang untuk melakukan hal seperti ini. Kemudian Prof, ini kan 8 saksi sedang diperiksa oleh polisi. Kemudian bagaimana seharusnya dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kasus ini? Tadi terutama untuk orang-orang yang di dalam gitu ya, mungkin ART dan juga Satpam yang tidak ada di tempat waktu di lokasi, dan juga mungkin tetangga. Apa yang kemudian harus didalami oleh polisi untuk menemukan pelaku yang sebenarnya? Ya kita misalnya mengetahui yang namanya alibi kan. Nah, maka tentu masing-masing pihak, khususnya pelakunya, tentu akan mengupayakan membuat alibi yang semeyakinkan mungkin agar kemudian kecurigaan tidak tertuju padanya. Nah, masalahnya adalah bahwa ketika alibi satu dibuat, maka ada alibi yang lain yang kemudian tidak masuk tuh ya. Jadi kalau misalnya dia bilang bahwa si pelaku berada di luar rumah, maka tentu akan ada yang bilang bahwa yang bersangkutan tidak di luar rumah, kan begitu kan. Nah, kegiatan saling mencocokkan itulah yang nampaknya akan cukup lama memakan waktu kepolisian ya. Tapi at the end of the day saya kok yakin ya bahwa dengan lokasi seperti itu, jumlah saksi yang juga tidak terlalu banyak, apalagi dengan TKP yang sudah di-seal ya, sudah di polis lain, maka tentu cepat atau lambat polisi akan tahu siapa pelakunya. Demikian. Baik, Prof, ini kan kemudian tadi Anda bilang bahwa kemungkinan dilakukan oleh orang dalam, kemudian ada juga narasi soal pencurian yang gagal, kemudian pelaku diduga ini membunuh korban karena ketahuan. Tapi jika kita melihat kemungkinan lainnya, Prof, jika misalnya ini adalah sebuah pencurian ataupun perampokan random gitu yang menyasar sebuah rumah mewah, bagaimana Anda melihatnya? Apakah kemungkinannya itu tetap ada, Prof? Karena lagi-lagi ini tidak ada barang yang hilang loh. Kalau misalnya pun ketahuan, kemudian saksi dibunuh, mereka juga masih bisa loh ngambil barang-barang lain yang ada di rumah itu. Ya kalau perampokan itu umumnya terbuka ya, dan mengandalkan betul pada kekuatan dari kelompok perampok ya, makanya biasanya melengkapi diri dengan jumlah orang, dengan senjata, bahkan senjata api, agar kemudian menghasilkan kemampuan break in ya, kemampuan mendobrak cepat, mengambil barang, lalu kalau perlu menghabisi orang-orang yang ada di situ, lalu kemudian segera keluar secepat mungkin. Nah itu biasanya terjadi
di lingkungan perkotaan yang padat ya, dan ada konsentrasi modal ya dalam bentuk misalnya ada barang, ada perhiasan yang mahal-mahal, maka dipakailah cara perampokan. Nah, maka pada konteks ini, kalau pada konteks pemukiman, maka untuk apa pakai perampokan ya? Apalagi ketika dinyatakan bahwa tidak ada orang yang keluar masuk, tidak ada kecurigaan tentang adanya tamu atau orang yang dalam jumlah besar begitu ya, maka palingnya adalah orang dalam saja. Nah, itu yang pertama. Kalaupun misalnya perampokan, maka bisa dipastikan bahwa korban tidak hanya satu, tapi mungkin yang lainnya. Ini kan yang terjadi adalah pada konteks si anak ini, dia mengalami korban dan dengan perlukaan yang eksesif ya, sampai belasan kali. Yang saya asumsikan adalah bahwa itu akibat dari mungkin kemarahan atau mungkin juga karena korban, mohon maaf, tidak meninggal pada saat itu dengan segera, maka kemudian diadakan berbagai macam tusukan ya, yang mungkin tusukan-tusukan dangkal ya, lalu kemudian diakhiri dengan adanya satu tusukan yang fatal ya. Nah, maka lalu menurut saya konteks perampokan itu tidak bisa disingkirkan lah begitu, tinggal diganti dengan kalau nggak karena dendam atau karena pencurian yang dimana pelakunya tidak mau mengetahui jati dirinya terungkap ya, mungkin sekali karena memang yang bersangkutan adalah orang dalam juga. Nah, sekali lagi saya agak menepis soal dendam karena ya gini ya, kalau orang dendam sama kita, maka tentu kita pun juga sebenarnya sudah merasakan bahwa ada orang yang tidak suka dengan kita, sakit hati dan seterusnya, maka kita juga berjaga-jaga begitu ya. Nah, kesan saya adalah bahwa mungkin sekali dendam itu tidak ada, makanya kemudian lalu sang bapak itu juga meninggalkan keluarganya untuk bekerja dengan tenang ya, karena percaya bahwa orang rumahnya adalah orang yang mungkin baik-baik saja. Namun mungkin sekali hal itu juga bisa saja ada ya. Sekali lagi kita kembali pada peribahasa rambut boleh hitam tapi hati siapa tahu. Demikian. Nah, Prof, ini kemudian yang menjadi pertanyaan juga terkait dugaan pelakunya. Ini apakah memang orang yang memang sudah biasa melakukannya atau lagi-lagi nih orang dalam yang tidak biasa melakukan kejahatan sehingga ini kok tidak ada upaya untuk menghilangkan barang bukti, bukan barang bukti sih, menghilangkan korban. Biasanya kan kalau misalnya pelaku yang profesional atau pelaku yang sudah berkali-kali melakukan, ada upaya gitu ya, Prof, untuk bisa menghilangkan jejak, misalnya menghilangkan jenazah korban. Nah, ini kan kemudian jenazah dibiarkan begitu saja hingga ditemukan. Melihatnya seperti apa untuk dugaan pelaku ini, Prof? Terus sekali, ini memang tipe kejahatan, tipe pembunuhan yang kita sebut sebagai disorganized murder, ya, pembunuhan yang tidak terorganisir. Misalnya bagaimana kita memaknai belasan tusukan tersebut. Itu menurut saya itu adalah tusukan dari orang yang tidak profesional, tusukan dari orang yang tidak merencanakan, atau orang yang sedang panik. Ya, saya tadi menduga bahwa berbagai tusukan itu adalah tusukan yang dangkal, yang mungkin tidak mengena, paling-paling mengena pada tulang gitu ya, atau mungkin tidak mengena pada tulang. Barulah kemudian ada tusukan yang fatal yang lalu mengakhiri hidupnya korban. Ya, ini kan membuktikan bahwa pelakunya bukan profesional, kedua juga tidak intensional ya, dengan kata lain tidak ada niat dari awal untuk membunuh. Alhasil kemudian berbagai tusukan itu adalah tusukan dari orang yang sebetulnya panik saja ya, panik, bingung, nggak tahu berbuat apa. Barulah kemudian setelah korban kehabisan darah atau tidak sadar, barulah kemudian yang bersangkutan berhenti untuk membunuh mengingat korban sudah ambruk begitu. Oke, baik. Terakhir, Prof, terkait dengan tidak adanya alat bukti yang ditemukan, misalnya alat untuk menusuk korban dan juga tidak adanya rekaman CCTV, apakah ini kemudian menjadi penghalang ataupun kendala yang besar bagi polisi untuk mengungkap dan membuktikan kasus ini? Boleh jadi, namun jangan lupa bahwa masih ada tadi ya keterangan yang segar dari para saksi yang 8 orang tadi, yang ketika akan di cross check kan kemudian lalu segera bisa mengarah pada siapa yang kemudian menjadi pelakunya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti ada DNA tertinggal ya. Jadi bayangkan bahwa pasti ada rambut yang jatuh, ada mungkin bekas kuku ya, mungkin ada pergulatan begitu ya dari korban dan pelaku, dan itu bisa kemudian diekstraksi untuk menjadi informasi tentang DNA-nya. Dan yang ketiga juga, kalau kita bicara mengenai beberapa rekam jejak ya, maka siapa sih yang paling punya motif dari semua itu? Apakah misalnya karena ada ART yang mungkin punya utang atau apa gitu ya, yang lalu bisa kemudian dianggap sebagai satu jembatan keledai ya dalam rangka mencari tahu siapa pelakunya. Mungkin begitu. Baik, DNA yang tertinggal di TKP dan juga lagi-lagi kemungkinan motif dari orang-orang terdekat ini bisa digunakan ya, Prof, untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Terima kasih Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Prof. Terima kasih.